Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pelaksanaan praktikum pada modul 0. Nah, di sini kita akan langsung kepada intinya. Karena saya telah melakukan pendaftaran di aplikasi Tinkercad ini, yang dimana nanti di dalam aplikasi ini kita akan mensimulasikan rangkaian-rangkaian yang ada pada setiap modul. Pertama, kita akan membuat sebuah rangkaian pada gambar 1.7, di mana kita memerlukan 3 multimeter, 2 buah resistor, 1 power supply, dan 1 breadboard small. Nah, langsung saja ke aplikasinya. Di sini kita bisa milih bagian AL untuk mendapatkan semua komponen yang kita butuhkan. Tinggal kita pilih toolset ini untuk mencari setiap komponen yang kita butuhkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan komponen-komponen yang kita butuhkan berdasarkan modul 0. Nah, tinggal komponen ini kita rangkai sesuai dengan modul 0 ini. Oke, di sini untuk kita percepat saja videonya sehingga nanti ketika dijalankan video ini rangkaiannya sudah dalam keadaan safe. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah jadi berdasarkan modul 0. Kemudian di dalam modul 0 juga menjelaskan bahwa 3 buah multimeter itu kita buat 2 multimeternya diatur menjadi voltmeter dan 1 multimeternya diatur sebagai ampermeter. Nah, kita atur dulu. Ini udah defaultnya volt, dan ini yang kita akan ubah menjadi ampermeter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mensimulasikan. Tinggal kita klik tombol Start Simulation. Didapatlah hasilnya bahwa tegangan yang diperoleh di sini ada 2,5 dan arusnya sebesar 2,5 juga. Ini maksudnya adalah kenapa di sini 2,5 volt dan di sini 2,5 volt, karena ini adalah pembagian tegangan yang pada awalnya tegangan dari power supply memberikan tegangan sebesar 5 volt. Selanjutnya adalah kita akan mengubah nilai tegangan pada power supply dengan memutar tombol. Kemudian hasilnya nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, maksudnya di sini adalah di sini awalnya tegangannya kan 5 volt. Ketika ini diputar, maka bisa berubah. Yang awalnya tadi 5 volt sekarang jadi 9,3 volt. Dan nilai setiap multimeternya juga berubah. Di sini 4,65 volt, di sini juga 4,65 volt, dan di sini ampernya arusnya sebesar 4,65 mA. Nah, karena saya sudah menentukan, nanti kita akan melakukan kegiatan ini sebanyak 10 kali untuk mengubah nilai power supply-nya, dan hasil yang kita peroleh ini akan kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Dan tidak lupa di sini kita akan tambahkan 1 kolom untuk power supply di mana akan kita terapkan tegangan maupun ampernya. Contohnya seperti ini. Tabel yang udah saya tentukan resistornya berapa, resistor 1 dan 2 nya berapa, kemudian dari power supply-nya tegangan yang saya inginkan berapa dari hasil memutar power supply-nya tadi di bagian voltmeternya. Nah, jika kita sesuaikan dengan tabel ini, caranya adalah kita mensimulasikannya. Oke. Lihat, perhatikan di sini. Resistor sebesar 1 kilo ohm. Ini resistor, kita klik, kemudian kita tekan. Nah, di sini udah 1 kilo ohm.
Kemudian yang kedua, resistor yang kedua di sini sebesar 2 kilo ohm. Nah, kemudian kita klik di sini, jadi ubah jadi 2 kilo ohm. Kemudian power supply yang kita inginkan tegangannya sebesar 11,0 volt. Nah, tinggal kita tekan bagian power supply-nya, kita ubah jadi 11. Nah, didapat hasil bahwa voltmeter satunya 7,33 volt, di sini 6,7 volt. Kemudian ampere meternya atau arusnya sebesar 3,67 miliampere. Nah, seperti itu hasil yang didapat. Kemudian lanjut, kita contoh lagi ya yang kedua. Di sini coba kita ubah nilai dari, nah, jadi 2 kilo ohm. Kemudian di sini kita ubah jadi 2 kilo juga, sama. Oke, tegangannya kita kasih sebesar 3 volt saja. Nah, maka hasilnya seperti ini, di mana voltmeter yang pertama besarnya 1,50 volt, yang kedua 1,5 volt, yang untuk ampere meternya adalah 750 mA dengan tegangan power supply-nya sebesar 3 volt. Nah, langkah ini akan terus sama ya sampai ke 10 ini. Jadi saya berikan contoh 2 saja, kurang lebih langkahnya sama untuk mempersingkat video ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah rangkaian seperti ini. Oke, mari kita mulai. Kita akan membuat suatu rangkaian seri seperti pada modul 0 gambar 1.8 ini. Dan dalam membuat rangkaian ini kita membutuhkan 3 buah resistor dan 1 multimeter. Kemudian multimeter tersebut akan kita atur menjadi ohm di sini, karena kita akan menentukan besar hambatan. Jadi kita ubah jadi resistensi. Nah, setelah kita menyiapkan 3 komponen ini, maka kita akan hubungkan secara seri. Nah, hasilnya jadi seperti ini rangkaian serinya. Kemudian tahap selanjutnya adalah mensimulasikan multimeter ini. Oke, kita simulasi. Nah, hasil yang didapat adalah besar hambatan totalnya sebesar 3 kilo ohm. Kenapa dia 3 kilo ohm? Karena di sini resistornya sudah pada resistor pertama besar hambatannya sebesar 1 kilo ohm. Yang kedua juga 1 kilo ohm, dan yang ketiga adalah 1 kilo ohm. Ingat, dalam rangkaian seri, untuk menghitung suatu hambatan total, maka kita akan menjumlahkan nilai dari hambatan resistor pertama, kedua, maupun ketiga. 1 km ohm ditambah 1 km ohm ditambah 1 km ohm, maka jumlahnya akan ada sebesar 3 kilo ohm hambatan total yang dimiliki oleh rangkaian seri ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan mengganti nilai dari ketiga resistor tersebut, ketiga resistor ini yang memiliki nilai yang bervariasi. Kemudian kita akan mensimulasikan lagi hasil dari multimeter ini. Nah, kita ubah ya di sini, coba di sini berdasarkan tabel yang sudah saya buat.
Nah, ini adalah tabelnya. Kita ubah di sini. Misal di resistor 1 kita kasih besar 2 kilo ohm. Yang kedua kita ubah jadi 4 kilo ohm. Yang keenam ubah jadi 6 kilo ohm. Nah, hasilnya adalah sebesar 12 kilo ohm. Lanjut, di sini kita akan ubah lagi nilai resistor pertama menjadi 1 ohm. Berarti ini kan kilo ohm, kita ubah angkanya dulu jadi 1 ohm. Kemudian ini menjadi ohm satuannya. Di sini menjadi 2 ohm. Kita ubah satuannya jadi ohm. Kemudian di sini 3 ohm, kita ubah 3 ohm. Maka kita ubah satuan menjadi ohm. Nah, hasil yang kita peroleh adalah 6 ohm. Karena jumlah dari 1, 2, 3 adalah 6 ohm. Selanjutnya, yang terakhir kita ubah variasinya menjadi 4 ohm. Di sini menjadi 6 ohm. Di sini menjadi 8 ohm. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 18 ohm. Nah, dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri ini memiliki nilai benar. Rumusnya seperti ini ketika kita ingin mencari suatu hambatan total pada rangkaian seri.